Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 241. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya tidak melepaskannya. Dia melihat bahwa Lydia ini cukup keras kepala, dan dia menolak untuk membiarkannya menderita. Saat Aditya menekannya, Lydia tidak tahan lagi, dan rasa sakit yang parah dari lengannya membuatnya sengsara. Oke, jangan cengkram aku. Aku akan katakan. Lydia memohon belas kasihan. Aditya juga tidak ingin melakukan ini, tetapi dia cemas sekarang. Dia hanya ingin menangkap Charlie dengan cepat. Jika tidak, akan menjadi masalah besar bagi lelaki tua itu untuk melarikan diri. Melihat Lydia akhirnya kewalahan, Aditya melepaskannya. "Bawa aku pergi bertemu dengannya," kata Aditya. Lydia menggosok lengannya, memutar matanya ke arah Aditya dan berkata, "Aku baru saja mengatakannya 10.000 kali. Charlie benar-benar tidak ada di sini." Aditya sangat marah karena dia berjuang untuk waktu yang lama. Lydia ini masih menolak untuk mengakuinya. "Sepertinya kamu tidak takut mati. Aku pikir kamu benar-benar tidak menangis ketika kamu tidak melihat peti mati." Aditya berteriak dengan dingin, kehilangan kesabarannya. Lydia mundur beberapa langkah dengan ketakutan, dan bersembunyi di belakang pria kurus itu. Jika orang tidak tahu, mereka tidak tahu. Menindas seorang wanita. "Pria macam apa kamu?" teriak Lydia. Bahkan lelaki kurus itu tidak tahan lagi. Dia melihat bahwa Lydia benar-benar bekerja keras untuk kekasihnya. Dia bahkan menyerahkan nyawanya. Dan lelaki kurus itu juga dapat melihat bahwa Aditya bukanlah orang biasa. Baru saja ketika Aditya bergerak, lelaki kurus itu dapat melihat dengan jelas bahwa Aditya masih sangat mampu. Dan kepercayaan dirinya bahkan lebih meyakinkan. Jadi lelaki kurus itu berubah pikiran. Dia membenci Charlie sampai ke intinya. Dan juga membenci istri yang mengkhianatinya. "Jangan terlalu berpura-pura. Temanmu ada di rumah kita. Mengapa kamu bohong?" Pria kurus itu mendorong Lydia keluar, menunjuknya dan mengumpat dengan keras. Lydia sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat kritis ini, pria tidak berharga akan berani mengkhianatinya. "Kamu mengacaukan pekerjaanmu." "Bukan, aku ingin menceraikanmu." Lydia memarahi dengan marah. "Sialan. Aku sudah cukup menjadi bajingan selama ini." Pria kurus itu mengutuk dengan sedih. Wajahnya membiru karena marah. Aditya benar-benar merasa sedikit bersimpati pada pria kurus ini. Bisa dibayangkan pria ini telah menikah dengan istri seperti itu. Kehidupan seperti apa yang dia jalani selama ini. Farah juga tercengang. Dia melihat bahwa antara suami dan istri, wanita itu terlalu kuat. Sungguh tidak baik. Lihat bagaimana pria ini disiksa. "Kamu tunggu aku." Lydia mengancam dengan ganas, berbalik dan hendak keluar. Pria kurus itu berusaha sekuat tenaga, menangkap Lydia, dan menolak membiarkannya melarikan diri. "Saudaraku, Charlie dan putranya ada di lantai atas di rumah kami. Cepat dan tangkap dia." Pria kurus itu berteriak keras kepada Aditya. Ketika Aditya mendengar ini, segera semangat. Sepertinya masalahnya tidak sia-sia. Charlie benar-benar ada di sini. Pada saat ini, Aditya tidak peduli lagi dengan Lydia. Meraih tangan Farah, dan bergegas ke lantai 2. Melihat Aditya naik ke atas, Lydia menghentakkan kakinya dengan cemas, dan mencakar pria kurus itu. Pria kurus itu tidak terlalu peduli lagi, dan mulai berkelahi dengan Lydia di lantai pertama. Setelah Aditya naik ke lantai 2, dia menemukan ada 3 kamar di lantai 2. 2 di antaranya pintunya terbuka, dan tidak ada orang di dalamnya. Pintu ke ruang terdalam ditutup. Apalagi pintu jenis ini sangat tebal dan memiliki efek insulasi suara yang baik. Diperkirakan pergerakan di lantai 1 tadi tidak terdengar di ruangan ini. Aditya menatap pintu kamar ini. Dia berdoa dalam hatinya, berharap Charlie ada di dalam. Ledakan, ke depan.
Aditya menendang pintu hingga terbuka. Sial! Seruan seorang pria parubaya datang dari dalam ruangan, diikuti oleh suara langkah kaki yang kacau, dan seorang pria dengan cepat melompat keluar dari jendela. Tidak baik, Aditya merasa tidak enak, jadi dia bergegas ke kamar. Pada saat ini, seorang pemuda berusia 20-an sedang memanjat ambang jendela, hendak melompat keluar jendela. Meskipun dia hanya melihat bagian belakangnya, Aditya dapat mengetahui secara sekilas bahwa anak ini adalah putra Charlie. Melompat keluar sekarang, pasti Charlie. Memikirkan hal ini, Aditya sangat cemas. Jika Charlie diizinkan melarikan diri, itu akan sia-sia. Yang paling penting, itu adalah kejutan. Dan Charlie harus bersembunyi lebih rahasia, sehingga dia tidak dapat ditemukan dengan mudah. Turun, kataku. Aditya menggertakkan giginya dan menarik Yanto ke bawah begitu dia sampai di jendela. Dengan bunyi gedebuk, Yanto jatuh ke tanah, menyeringai. Jangan bergerak. Melihat Yanto hendak bangun, Aditya sudah menginjak dada anak itu. Yanto merasa tulang dadanya akan hancur, dan dia berteriak kesakitan. Aku tidak bergerak. Aku tidak akan bergerak. Tenang saja. Aditya tidak peduli, lalu menginjaknya dengan keras, lalu bersandar ke jendela dan melihat ke bawah. Dia melihat bahwa Charlie sudah naik sepeda motor dan menyelinap pergi. Sudah terlambat untuk mengejarnya. Dan Aditya mengkhawatirkan Farah jika dia melompat keluar jendela. Dia tidak bisa meninggalkan Farah di sini sendirian. Orang tua, lari cukup cepat. Aditya berpikir sendiri. Dia masih terburu-buru. Untungnya, Yanto ditangkap. Dan dengan Yanto di tangannya, dia tidak takut Charlie akan pergi. Memikirkan hal ini, Aditya merasa jauh lebih nyaman. Ayahmu meninggalkanmu sendirian. Aditya mendengus dingin, menatap Yanto di kakinya. Yanto sangat ketakutan sehingga dia seperti kehilangan jiwanya dan jatuh ke tangan Aditya. Dia merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Kuncinya adalah tangan Aditya terlalu berat. Ketika berada di rumah terakhir kali, dia diberi pelajaran oleh Aditya begitu dalam sehingga dia tidak pernah ingin melihat Aditya selama sisa hidupnya. Sekarang jatuh ke tangan Aditya lagi, dan melihat Aditya masih terlihat sangat marah. Yanto tahu bahwa dia akan sengsara. Tuan Aditya, ada kesalahan. Ayahku yang menyinggungmu. Selesaikan saja masalah dengannya dan biarkan aku pergi. Yanto memohon pada Aditya dengan gugup. Aditya benar-benar mabuk ketika mendengar itu. Bagaimana mungkin ada anak laki-laki seperti itu? Benar-benar menjual kekuatan ayahmu. Hehe. Dia ayahmu. Kamu bilang ayahmu sudah tua. Aditya bertanya pada Yanto dengan senyum dingin. Ya. Meskipun dia ayahku, dia tidak melakukan niat baik seperti halnya manusia. Lihat bagaimana dia membuat wajah istrimu. Dia terlalu tidak berguna. Yanto berkata dengan mulut terbata-bata. Memilih yang bagus, itu juga sangat murah. Aditya benar-benar membenci anak ini, tapi dia sedang tidak ingin berurusan dengannya sekarang. Kemana ayahmu pergi? Aditya bertanya pada Yanto. Saya tidak tahu tentang itu. Tuan Aditya, biarkan saya pergi dulu. Dan saya akan segera memberitahu Anda ketika saya menghubungi ayah saya, kata Yanto kepada Aditya dengan mata berputar-putar. Wajah Aditya tiba-tiba tenggelam, dan dia menamparkan Yanto. Bentak, Yanto tidak berharap dipukuli, tapi dia tidak menyangka akan datang secepat ini. Dan dia terus mengatakan hal-hal yang baik. Jadi mengapa dia masih dipukuli? Tuan Aditya, mengapa kamu memukulku? Apakah kamu menganggap diri saya bodoh? Jika saya membiarkanmu pergi, apakah kamu akan tetap memberitahu saya? Aditya berkata dengan marah. Yanto menutupi wajahnya dan tidak berani membalas. Anak ini sangat lemah. Tanpa ayahnya di sisinya, dia tidak akan memiliki tulang. Tuan Aditya, maka Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, selama Anda tidak memukul saya lagi. Yanto berdiskusi dengan Aditya dengan suara bergetar. Aditya melihat anak laki-laki itu cukup patuh, jadi dia berhenti memukulinya dan menyeretnya ke bawah. Farah mengikuti di belakang Aditya, dan dia semakin menyadari bahwa suaminya benar-benar mendominasi, dan dia tidak menyadarinya sebelumnya. Di lantai bawah, pria kurus dan Lydia masih bertarung.
dan keluhan yang terkumpul selama bertahun-tahun telah benar-benar meledak pada saat ini. Berhenti. Aditya tampak kesal dan berteriak keras. Lydia segera berhenti. Tidak berani lagi. Dia benar-benar takut pada Aditya sekarang. Pria kurus itu tidak berani melanggar niat Aditya. Saat ini dia menghentikan tangannya dengan marah dan menatap wajahnya. Dia sudah dicakar seperti kucing kecil. Saudaraku, di mana Charlie? Melihat Aditya hanya menangkap Yanto, pria kurus itu bertanya dengan curiga. Lari. Apakah kamu tidak mendengar pekikan sepeda motor? Aditya berkata dengan cemberut. Baru saja aku hanya mencoba memberi pelajaran pada jalang ini. Aku tidak mendengarnya, kata pria kurus itu dengan marah. Aditya ingin tertawa. Dia menemukan bahwa pria kurus itu jauh lebih buruk daripada Lydia. Jelas bahwa Lydia telah memberinya pelajaran. Bersambung.